Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan jajaran Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Silitongan mengenai kasus yang menyertakan nama Ibda Rudi Soik. Komisi 3 meminta Kapolda mengevaluasi putusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Ibda Rudi Soik. Rapat umum Komisi 3 DPR RI pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. 1. Undang-Undang MD3. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan jajaran Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Silitongan mengenai kasus yang menyertakan nama Ibda Rudi Soik. Pendapat umum Komisi 3 DPR RI pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selain kasus meninggalnya tahanan Polresta Palu, kami juga merespon kasus dugaan pelanggaran disiplin ataupun pelanggaran etik yang dilakukan oleh oknum polisi di jajaran Polda Nusa Tenggara Timur. Kasus ini berimbas pada pemberhentian tidak dengan hormat oknum polisi tersebut. Untuk lebih mengetahui peristiwa yang terjadi sebenarnya, maka Komisi 3 DPR RI ini ingin mendengarkan penjelasan dari pihak jaringan nasional anti TPU, yaitu yang dipimpin oleh Ibu Rahayu Saraswati terlebih dahulu. Kemudian penjelasan dari Kapolda NTT mengenai penjatuhan hukuman PTDH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kapolda NTT menjelaskan Ibda Rudi Soik di PTDH karena ada beberapa pelanggaran yang dilakukan. Dirkrimsus yang pernah menjadi atasannya kan bahwa ada anggota Polri yang sedang melaksanakan karaoke pada jam dinas, maka Propam melaksanakan tindakan OTT dan ditemukan 4 anggota Polri, 1 bernama Yohanes Suhardi, Kasat Reskrim Polresta Kupang, kemudian yang kedua Ibda Rudi Soik yang waktu itu menjabat sebagai KBO atau Kaurbin Ops Reserse Polresta Kupang, dan 2 Polwan yaitu Ibda Lucy dan Brigadir Jin. Nah, ketika ditangkap, mereka sedang duduk berpasangan. Melaksanakan hiburan, kemudian minum minuman beralkohol. Nah, atas peristiwa ini, maka Kabid Propam melaporkan kepada Kapolda secara dengan informasi khusus, sehingga saya mendisposisi untuk dilakukan proses secara hukum. Pada tahap selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pemberkasan, pemeriksaan saksi-saksi dan pemberkasan sampai kepada peradilan kode etik, karena lingkup yang dilakukan oleh para terduga pelanggar ini adalah lingkup etik. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pemberkasan, 3 orang disidangkan menerima putusan sidang, yaitu penempatan meminta maaf kepada institusi dan penempatan khusus di tempat khusus selama 7 hari. 3 orang dilaksanakan penghukuman dan diterima, tapi 1 orang atas nama Ibda Rudi Soik tidak menerima, memberikan keberatan dan meminta banding. Setelah dilakukan sidang banding, hakim banding mempertimbangkan bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang diberikan itu menyimpang dari apa yang dipersangkakan. Laporan dari orang yang dilakukan polis lain terhadap drum-drum kosong ini melaporkan kepada Polda bahwa drum saya di polis lain, saya akhirnya usaha saya, nama baik saya jadi tercemar. Itu juga diproses oleh Propam. Dan itulah kasus yang kelima, pelanggaran SOP yang melakukan tindakan penyidikan tanpa administrasi penyidikan dan tanpa prosedur yang dikenakan tindakan KKEP. Dan itulah yang disidangkan dan
diputuskan untuk Ibda Rudi Soek tidak layak dipertahankan menjadi anggota Polri. Ibda Rudi Soek menjadi sorotan usai dipecat oleh Polda NTT karena diduga hendak membongkar kasus mafia BBM di NTT. Tim TV One mengabarkan.